من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Izin bertanya, Ustaz. Saya memiliki dua pandangan. Ketika saya melihat seseorang non-Muslim, yaitu pandangan saya itu melihatnya yaitu najis begitu, Ustaz. Melihat apa? Ketika saya pandang orang non-Muslim, saya pandang dia sebagai najis, kotor, dan orang yang melakukan kejahatan. Dan pandangan kedua, ketika saya melihat seseorang dan tidak melakukan sholat misalnya, saya tidak tahu dasarnya apakah dia Islam atau tidak, tapi dia tidak melakukan sholat. Tapi dengan itu pandangan itu, saya menganggap dia, saya bilang, orang non-Muslim ini orang tidak beres, saya bilang gitu. Dari kedua pandangan tersebut muncul kebencian terhadap orang tersebut. Pertanyaannya, Ustaz, apakah dari pandangan saya itu baik untuk saya atau tidak, Ustaz? Jadi sudut pandangnya itu ya kalau dibilang salah juga tidak dikatakan semuanya salah ya. Tapi mungkin tambah sudut-sudut pandang yang lain. Saya beri sudut-sudut pandang yang lain. Ya. Jadi Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu disebutkan dari sirah beliau. Ketika beliau masuk ke Syam, di sana banyak orang Nasara. Dia temukan seorang rahib sudah tua beribadah, seorang pendeta beribadah di gerejanya. Sudah tua. Maka Umar waktu itu menangis radhiyallahu anhu, menangis beliau. Dan beliau baca ayat amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Susah payah berupaya di dunia sampai sudah tua seperti itu, tapi akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Itu kan ayat, penafsiran ayat kan. Tapi itu sudut pandang rahmat, kasihan. Iya. Dengan mereka, itu juga harus dihadirkan karena Islam itu datang membawa rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kalau ada non muslim, kita benci kekafirannya, benci kesyirikannya, tapi kita doakan dia masuk hidayah, dapat hidayah. Kita doakan dia masuk Islam. Kita cinta kebaikan dia masuk ke dalam Islam. Nah, itu harus kita hadirkan. Jadi kadang sudut pandang itu yang kita tambah. Ada saudara kita yang tidak sholat misalnya, Muslim tapi tidak sholat, ya kita doakan supaya dia diberi hidayah. Jelas ya? Kita berbaik sangka Allah memberi hidayah untuknya. Nah, itu semangat namanya. Nah, itu sifat Nabi kita. Nabi itu beliau sangat semangat orang dapat hidayah. Walaupun orang itu sangat membencinya. Walaupun orang itu sangat membencinya. Iya. Coba lihat ya, saya kasih kisah lain. Nah, ini sebenarnya saya tidak suka kisah-kisah ya. Tapi saya beri dari hal yang ada pelajaran di situ. Dari kisah yang bermanfaat. Insyaallah ta'ala. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dalam musnadnya, dihasankan oleh guru kami, Syekh Mukbil rahimahullah, di kitab Sahihul Musnad min Asbabin Nuzul, terkait dengan ayat wa yursilus sawa'iqa, diutusnya petir itu. Ya. Jadi wa yusabbihu ra'du bihamdihi wa yursilus sawa'iqa. Jadi ketika Nabi mengutus seorang utusan kepada seorang pendeta supaya diajak masuk ke dalam Islam. Utusan sampai kepadanya. Apa jawaban yang mau diajak ini? Pendeta ini. Tuhan kamu itu terbuat dari apa? Terbuat dari tembaga kah? Terbuat dari perak kah? Bukannya masuk Islam, malah mengolok-ngolok. Utusannya balik kepada Nabi SAW, melaporkan jawaban si pendeta. Kata Nabi, kamu kembali lagi kepadanya. Balik lagi. Diajak lagi, dia ulangi jawaban yang sama, balik lagi kedua. Dia laporkan. Kata Nabi, balik lagi kepadanya. Dia ulangi lagi jawaban yang ketiga. Kemudian Nabi berkata, kamu balik kepadanya. Masih dia ulangi jawabannya. Setelah itu Allah utus
petir yang membakar dia. Tapi perhatikan ya, dari sudut semangat. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kebaikan untuk orang. Dan jangan lupa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam hadits riwayat Al-Bukhari, beliau menghikayatkan seorang nabi. Dan sebagian ulama berkata Nabi menghikayatkan seorang nabi. Sebenarnya beliau hikayatkan dirinya sendiri. Karena seorang nabi itu dilempari oleh kaumnya sampai berdarah-darah. Itu keberadaan nabi kita ketika diusir dari Taif. Sampai berdarah-darah. Tapi nabi ini hanya berkata apa? Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sungguhnya mereka itu tidak tahu, belum mengerti. Ini ruh banyak kita pegang ya. Kita mandang orang itu jangan terlalu, walaupun dia melampaui batas terhadap kita, tidak bertakwa kepada Allah terhadap kita, tapi kita ini dituntut untuk selalu bertakwa kepada Allah. Ya, kita itu tidak seperti masyarakat jahiliyah ya. Ada yang berkata Allah la yajahalanna ahadun alaina panajahal alaihi fawqa jahlal jahilina. Katanya jangan sampai ada yang berbuat jahil terhadap kami. Sebab kalau dia berbuat jahil kepada kami, kami akan balas dia dengan kejahilan di atas segala bentuk kejahilan katanya. Nah, kita tidak seperti itu umat Islam. Kita itu diajari berpandangan rahmat. Orang tidak bertakwa kepada Allah, itu urusan dia dengan Allah. Tapi kita, kalau kita balas dengan hal yang tidak bertakwa juga, sama kita dengan dia, nggak ada bedanya. Tapi kita harus tetap bertakwa kepada Allah tentang dia. Itu kita bertakwa itu dengan cara kita mendoakan kebaikan untuknya, mengharapkan hidayah baginya. Semoga Allah memberi hidayah dan petunjuk. Iya, memberi hidayah dan petunjuk. Ya wallahu ta'ala alam. Itu mungkin sebagian sudut pandang ya, yang bisa dipetik. Dan yang seperti ini sisa banyak hadir di majelis-majelis ilmu. InsyaAllah ta'ala akan semakin luas nanti wawasan hal-hal yang indah di dalam melihat kehidupan, di dalam berinteraksi dengan orang. Ya wallahu ta'ala alam. Baik.